Itu sebagian orang. Padahal tidak ada dalilnya bahwa kotoran cecak itu membatalkan wudu dan salat. Dan cecak termasuk mala nafsu sa'ilalah, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Sebagian fuqaha menyebutkan bangkainya tidak najis, bukan berarti boleh dimakan. Nah, dan untuk mengatakan kotorannya najis butuh dalil khusus. Dan itu pun seandainya dikatakan najis, apabila seseorang menginjaknya setelah salat, ini dipastikan salatnya tidak perlu dia ulangi. Kalau dia menginjaknya, seandainya dikatakan najis dan dia di pertengahan salat, dia tinggal membuangnya dan dia lanjutkan salatnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW melanjutkan salatnya, dan di pertengahan salatnya diberitahukan oleh Jibril bahwa di salah satu sendalnya ada kotoran manusia. Nabi pun melepaskan sendalnya, membuangnya, dan meneruskan salatnya tanpa mengulangi. Nah, contoh yang lain yang ini juga ya unik dan lucu ya, lucu, unik, dan kita jadi sedih melihatnya. Dan ini pemandangan yang seringkali kita lihat di dalam Masjidil Haram. Sebagian mereka ketika sedang selesai umrah dan melakukan tawaf wada, sebagian mereka meninggalkan Masjidil Haram dengan mundur ke belakang. Cara mundur ya, tidak boleh membelakangi Ka'bah katanya. Kasihan banget kita lihatnya. Itu kita lihat dilakukan oleh nenek-nenek, kakek-kakek, dan sebagian anak-anak muda. Kenapa? Karena itu tadi yang mereka dapatkan dari Pak Kiai, dari Tengku, dari Ustadz, begitu katanya. Nggak pantas kita membelakangi Ka'bah. Ya, kita meninggalkan Ka'bah dalam keadaan tidak membelakanginya. Mudah-mudahan dengan ini kita dikembalikan lagi oleh Allah melihat Ka'bah. Lah setiap tawaf dia melakangi Ka'bah. Selesai tawaf, ketika selesai salat ya 5 waktu dia pergi meninggalkan Ka'bah, itu kan membelakangi Ka'bah juga kalau kita menggunakan perasaan. Allahul musta'an. Nabi pernah bersandar di Ka'bah dan sebagainya. Dan apakah ketika Nabi meninggalkan Ka'bah, melakukan tawaf dengan melakukan tawaf wada, baik dalam ibadah haji atau dalam ibadah umrah menurut pendapat sebagian ulama, demikian juga ketika Fathu Makkah, apakah Nabi pernah meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Masjidil Haram dengan cara bermundur ya, dan tidak membelakangi Ka'bah? Tidak ada. Lihat, memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya anjurkan. Makanya para ulama katakan, orang yang jahil itu akan jatuh ke dalam dua hal yang saling bertolak belakang. Dua hal yang saling kontradiksi. Di satu sisi, dia akan bermudah-mudahan atau akan meninggalkan sesuatu yang semestinya ia lakukan karena kejahilan. Dan di waktu yang sama, dia justru melakukan dan memberatkan dirinya dengan hal-hal yang sama sekali Allah dan Rasulnya tidak memberatkannya. Dan di waktu yang lain, dia akan menganggap dirinya berdosa karena melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya sama sekali tidak mengharamkannya. Nah, tetapi di waktu yang sama, dia justru tidak merasa berdosa. Sedangkan dia melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan. Kenapa? Karena kejahilan, tanpa ilmu agama. Maka tanpa ilmu agama, seseorang tidak akan mungkin benar dalam tazkiyatun nufus, dalam melakukan penyucian jiwanya, dalam bertasawuf, di dalam bersuluk ya, dan sebagainya. Kemudian penulis mengatakan, wa qala